Selamat pagi pemirsa TVE. Liputan khusus kali ini adalah tentang komitmen PT Jasa Raharja, kantor wilayah utama Jawa Timur, yang kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan pengamanan Lebaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik serta meningkatkan keselamatan para pemudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan menyediakan 17 unit bus untuk para pemudik, di mana jumlah bus meningkat dibandingkan 2024 lalu yang sebanyak 10 unit. Berikut penjelasan Kepala Jasa Raharja, Kantor Wilayah Utama Jawa Timur, Tamrin Silalahi kepada para jurnalis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu wartawan yang dari media massa. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih bapak-bapak dan ibu atas kesediaannya hadir bersama-sama dengan kami. Saya Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja, Kantor Wilayah Utama Jawa Timur, Tamrin Silalahi, beserta lengkap 3 orang di sini kepala bagian, sekaligus ada Pak Heri Setiawan yang menangani kehumasan. Ada beberapa poin yang coba ingin kami sampaikan kepada masyarakat melalui Bapak Ibu. Yang pertama, kesiapan perusahaan PT Jasa Raharja, Kantor Wilayah Utama Jawa Timur dalam mendukung program pemerintah yang merupakan bagian dari 5 pilar keselamatan berlalu lintas dalam mengamankan PAM Lebaran, kalau di Jawa Timur dinamakan dengan Operasi Ketupat Semeru 1446 Hijriah tahun 2025. Beberapa program yang coba kami inisiasi. Yang pertama itu adalah seperti yang sudah bapak-bapak dan ibu ketahui, bahwa setiap tahunnya Jasa Raharja itu selalu berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Jadi kami nanti akan mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memfasilitasi mudik gratis untuk masyarakat Jawa Timur. Kalau dari data dari Dinas Perhubungan nanti akan menyediakan 100 bus, dan Jasa Raharja nanti kami akan mendukung program tersebut dengan menyediakan 17 bus. Ada peningkatan. Kalau tahun lalu bapak-bapak dan ibu juga tahu bahwa kami mendukung 10 bus, tetapi alhamdulillah tahun ini ada peningkatan jadi 17 bus. Jumlah penumpang nanti dari 17 bus yang diangkut dari dukungan bus dari Jasa Raharja, 1 bus itu nanti ada 48 orang, sehingga nanti totalnya itu adalah 816 orang penumpang. Tujuannya itu nanti ada 4. Yang pertama itu adalah ke Magetan 4 bus, baru ke Ponorogo 4 bus, ke Pacitan 4 bus, ke Banyuwangi 2 bus, dan ke Ngawi ke Banyuwangi 3 bus, dan ke Ngawi 2 bus. Acara pemberangkatan itu nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2025 di Jalan Ahmad Yani, Dinas Perhubungan. Nanti mudah-mudahan Ibu Gubernur kita berkenan hadir nanti untuk memberangkatkan mudik gratis tersebut, dan sesuai dengan koordinasi kami dengan kantor pusat Jasa Raharja. Kalau tahun lalu mewakili Jasa Raharja mendampingi Forkopimda untuk memberangkatkan itu adalah saya selaku Kakanwil, tetapi mudah-mudahan tahun ini nanti akan dihadiri oleh Direktur SDM Umum dan TIK Jasa Raharja. Itu yang pertama coba yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kita mengharapkan supaya pelaksanaan pemberangkatan mudik gratis itu nanti dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita bersama, dan semua penumpang yang kita antar itu nanti selamat sampai tujuan. Itu nanti kami persiapkan juga
beberapa yang bisa dalam bentuk souvenir kepada para penumpang, termasuk nanti dalam bentuk makanan-makanan ringan, tetapi itu kita harapkan itu tidak dimakan pada saat di perjalanan, tetapi itu nanti dibawa sampai ke tempat tujuan. Setelah buka puasa nanti baru itu dikonsumsi. Itu yang pertama terkait dengan mudik gratis yang coba kami sampaikan kepada masyarakat melalui Bapak Ibu yang sangat mendukung operasional perusahaan ini. Menurut kami bagaimana perusahaan itu bisa sustainable ke depan, itu adalah berkat informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada masyarakat. Yang kedua, ada beberapa program yang coba kami inisiasi selama pelaksanaan tahun 2025 ini, khususnya pada Lebaran, di samping mudik gratis tadi. Yang pertama itu kami mendirikan ada 18 posko di seluruh wilayah Jawa Timur. Posko induknya itu ada di sini. Dan itu nanti petugas kita itu nanti akan mobile ke semua terminal, ke bandara, ke pelabuhan, ke stasiun kereta api. Itu secara berkala dan berkesinambungan petugas jasara harja selalu hadir. Jadi ada sekitar 150 orang pegawai jasara harja di satu loket wilayah, 8 kantor cabang, 5 kantor pelayanan tingkat 1 dan 4 kantor pelayanan tingkat 2, sehingga totalnya itu ada 18 kantor posko yang siap melayani masyarakat. Sesuai dengan tupoksi kami Bapak Ibu, itu adalah di samping kami itu adalah untuk memberikan pelayanan santunan kepada masyarakat. Itu ya tidak kita, siapapun tidak mengharapkan itu, tapi kalau tupoksi kami, tetapi kami juga berperan dalam melakukan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kalau di kami nomenklaturnya itu dinamakan dengan keselamatan transportasi. Yang kedua, kami itu memasak 480 spanduk. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat itu di beberapa titik-titik simpul, khususnya di daerah-daerah black spot. Selama Lebaran ini itu sudah kita pasang. Baru yang ketiga, kami bekerja sama dengan Korlantas Polri, dalam hal ini kantor pusat. Otomatis kami bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur mendirikan 4 pos yankes statis. Jadi dia itu tetap. Yang pertama itu adalah di Mantingan Ngawi, itu berbatasan dengan Jawa Tengah. Baru yang kedua adalah Cemuroseu Magetan, itu karena memang daerah wisata itu Bapak Ibu. Baru yang ketiga ada di alun-alun Tuban. Baru yang keempat adalah di Lipo Blaja, Kota Batu. Dan itu nanti kita bikin desainnya sangat bagus. Dan itu nanti akan kebetulan memang di Jawa Tengah ada 4, di Jawa Barat ada 4, di Lampung ada 2, di Sumatera Selatan ada 2. Itu nanti kita lihat, itu nanti bagaimana artistiknya dilihat, pelayanan kepada masyarakat dilihat. Itu nanti akan kita berikan reward untuk ada penilaiannya untuk pos yankes, pos pelayanan yang statis yang terbaik itu nanti akan kita berikan reward buat mereka. Baru yang ketiga, kami juga aktif memberikan aksi simpatik seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa kami itu memang berapa banyak posko. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya di kepolisian itu mungkin banyak sekali posko masing-masing, termasuk misalnya di ASDP ada poskonya, di Dinas Perhubungan ada poskonya. Karena keterbatasan pegawai kami yang hanya 150 orang, jadi tidak semua posko bisa kami hadiri. Tetapi kami melaksanakan aksi simpatik, memberikan dukungan moral kepada petugas-petugas posko secara temporer dan terjadwal, misalnya 4 jam. Petugas kita di posko tersebut, misalnya kayak di posko yang di kebun binatang, itu kan tidak ada di sana petugas kami yang statis, tetapi ada hadir di sana 4 jam misalnya hadir di sana, sekalian kita memberikan bingkisan kepada para petugas posko yang statis yang menetap di sana. Itu adalah dukungan moral, bagaimana kolaborasi dengan para stakeholder terkait dalam pengamanan Lebaran. Selanjutnya komitmen kami
bukan hanya Bapak Ibu kan bersyukur ya. Jadi tidak hanya selaksanaan PAM Lebaran, ada operasi, baru pelayanan santunan kita 24 jam. Dari dulu-dulu juga Bapak Ibu bahwa pelayanan jasa harja itu betul-betul baik ya. Mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang komplain tentang pelayanan masyarakat. Tetapi selama PAM Lebaran ini dapat kami pastikan juga bahwa 24 jam kami siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kami. Kalau seandainya terjadi kecelakaan, kami sudah bekerja sama dengan 347 rumah sakit di Jawa Timur, dan itu nanti bisa langsung ketika terjadi kecelakaan terbit laporan polisi. Pada kesempatan pertama kita nanti akan mengeluarkan garansi letter. Jadi nanti tidak ada lagi masyarakat, kalau misalnya Bapak Ibu tadi lihat di kantor kami, nggak ada masyarakat yang datang ke sini. Semuanya sudah kita laksanakan secara open booking. Masyarakat korban kecelakaan itu atau keluarganya di rumah sakit hanya tanda tangan surat kuasa ke rumah sakit, baru nanti kami akan melakukan pembayaran kepada rumah sakit, penyerahan biaya perawatannya. Kalau untuk korban meninggal dunia, masyarakat juga nggak pernah datang ke kantor kami lagi Bapak Ibu. Petugas kita sudah melakukan sistem jemput bola. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa ada korban meninggal dunia, petugas kita harus langsung mencari domisilinya di mana. Kita datangi, kita membantu kelengkapan pengajuan santunannya, kita proses, dan kalau dia tidak punya rekening, kita membukakan rekening. Nah, itu adalah betul-betul pelayanan yang holistik menurut kami, yang dapat kita berikan untuk memberikan high customer satisfaction kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Bapak dan Ibu, Jawa Timur ini karakteristiknya berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Data di lantas itu kan angka kecelakaan mungkin kalau angka kecelakaan mungkin Pak Dirlah yang menyampaikan itu. Tetapi memang angka kecelakaan di Jawa Timur itu sangat besar. Tahun 2024 itu kami membayarkan santunan Bapak Ibu 679,8 miliar. Itu sangat besar. Dan kalau misalnya di beberapa kali kesempatan kepada Forkopimda saya juga menyampaikan bahwa korban meninggal dunia per hari di Jawa Timur rata-rata sekitar 14 orang. Dan korban dirawat di rumah sakit itu sekitar 78 sampai 82 orang. Bagaimana kita sama-sama berperan betul untuk meminimalisir tingkat frekuensi dan fatalitas korban kecelakaan. Tapi memang kemarin saya bertemu juga sama anggota DPR RI Bu Reni ya. Kebetulan saya ke stasiun Pasar Turi, kebetulan saya laporkan kepada beliau seperti itu. Tetapi memang kita tidak mengharapkan itu terjadi, tetapi sesuai tupoksi kami harus menyampaikan itu Bapak Ibu. Dan 76% itu adalah pengendara sepeda motor, dan sekitar 67% korban itu adalah tulang punggung keluarga. Dan saya selalu menyampaikan kepada Forkopimda bahwa kalau tulang punggung keluarga yang mengalami musibah kecelakaan meninggal dunia, berarti bahasa saya seperti ini, itu nanti pasti akan mempengaruhi ekonomi keluarganya. Berarti bisa saja keluarga itu nanti akan berdampak kepada kemiskinan. Makanya itu adalah bagaimana kami aktif juga memberikan data ini kepada stakeholder terkait yang tergabung dalam 5 pilar keselamatan lalu lintas, supaya masing-masing 5 pilar ini betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebenarnya pemerintah kita sudah menyediakan 5 pilar. Peraturan Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan dan Angkutan Jalan RUAEUNK, itu sudah ada. Pilar pertama itu adalah manajemen yang berkeselamatan. Pilar kedua adalah jalan yang berkeselamatan, pengaruh juga itu jalan Bapak. Pilar ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Pilar keempat adalah perilaku pengguna jalan, yaitu human error, itu banyak di sana gitu ya. Lalu pilar kelima adalah penanganan pasca kecelakaan, dan itu ada di Dinas Kesehatan. Dan jasa harga juga sebenarnya kami ada di pilar kelima. Bagaimana kami memberikan biaya perawatan kepada
para korban, sehingga kita harapkan juga kecepatan penerbitan garansi letter ke rumah sakit itu adalah menjadi harga mutlak bagi kami. Dan saya sudah roadshow kepada direktur rumah sakit, 14 orang meninggal dunia yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ditangani rumah sakit dengan cepat dan tepat, angka itu bisa meningkat. Misalnya luka berat, karena ada golden period. Golden period itu biasanya hanya 30 menit Bapak Ibu. Tetapi kami ketika korban itu masuk ke rumah sakit, walaupun garansi letter belum kami terbitkan, tetapi kami sudah memastikan berkomunikasi secara lisan kepada rumah sakit. Ini menjadi jaminan Jasara Harja. Dan rumah sakit sudah memberikan high trust kepada kami. Sehingga penanganan kepada korban itu cepat. Dan penanganan korban ini Bapak Ibu sudah terintegrasi. Jadi kalau misalnya dia BPJS Kesehatan, peserta BPJS Kesehatan, BPJS Naker, Taspen dan lain sebagainya, provider yang lain, penjamin pertamanya itu adalah Jasara Harja. Tetapi kalau misalnya plafon yang 20 juta sudah habis, kami sudah terkoneksi langsung dengan provider yang lain. Kalau dia bisa BPJS Kesehatan, kami tinggal berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, lanjutan biaya perawatan itu menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. Yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, walaupun angka kecelakaan di Jawa Timur ini tinggi dan fatalitasnya juga tinggi, seperti data yang sudah saya sampaikan, sampai dengan bulan Februari itu 2025 kita sudah menyerahkan 103,2 miliar. Dan sampai dengan Februari 2024 108,5 miliar. Ada penurunan angka kecelakaan di Jawa Timur. Santunan kami juga mengalami penurunan 4,93%. Itu kita syukuri. Dan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh stakeholder. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah wawancara dengan Pak Dirlantas kita, bahwa Pak Dirlantas kita, Pak Kombes Komarudin, itu sangat atensi betul terhadap keselamatan. Sehingga beliau ada Mahameru Quick Response. Itu beliau itu punya program itu, dan menurut saya dukungan kepolisian termasuk stakeholder terkait itu untuk menurunkan tingkat frekuensi ini itu sangat berpengaruh sekali. Saya sampaikan tadi bahwa angka kecelakaan tinggi, jumlah meninggal dunia tinggi, termasuk tingkat fatalitasnya juga tinggi. Tetapi komitmen kami, kebetulan Jasara Harja ini Bapak Ibu ada standarnya yang harus kami penuhi. Ada standar minimal secara nasional. Kami itu untuk korban meninggal dunia, kami itu sudah bisa menyerahkan 1 hari 3 jam santunan sudah terima oleh ahli waris. Itu tahun 2024 Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun 2025 ini itu semakin baik lagi. Kalau nasional itu targetnya 2 hari, tetapi Jawa Timur bisa 1,1 hari 3 jam. Yang kedua, masyarakat itu tidak ada lagi yang datang ke kantor kami, jadi pembayaran secara overbooking ke rumah sakit sudah 99,15%. Jadi kalau misalnya masyarakat membeli obat dari apotik misalnya, mungkin itulah sisanya yang 0,85% itu kan bisa datang ke kantor-kantor kita, ada kantor pelayanan atau kantor cabang saya sampaikan tadi, itu kan bisa kita ganti juga. Nah, misalnya cacat tetap, itu kita langsung bayar kepada korban atau ahli warisnya. Tetapi kalau yang sempat dirawat di rumah sakit, itu semuanya sudah kita lakukan overbooking kepada rumah sakit. Setelah berkas lengkap dari rumah sakit, kami itu sudah bisa merealisasikan pembayaran biaya perawatan itu hanya 10 menit 43 detik. Makanya saya selalu sampaikan, dan ini saya sampaikan di beberapa kali kesempatan juga, dari 29 cabang di wilayah Indonesia Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2024 ada 12 indikator yang ditentukan oleh perusahaan kantor pusat, mulai dari pelayanan korban meninggal dunia berapa hari, ada berkas yang dilimpahkan keluar berapa jam, ada berkas yang dilimpahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur misalnya
berapa hari baru kita selesaikan. Ada 12 indikator dan itu menjadi KPI kami. Tetapi alhamdulillah dari 29 cabang, walaupun angka santunan di Jawa Timur itu sangat tinggi sekali, termasuk angka kecelakaan, alhamdulillah tahun 2024 kantor wilayah Jawa Timur mendapat peringkat pertama nasional. Itu luar biasa. Jadi komitmen kita bagaimana kita sebagai perwakilan kehadiran negara kepada warganya yang mengalami musibah kecelakaan itu adalah mutlak, dan saya selalu menyampaikan kepada semua jajaran pelayanan terbaik kepada masyarakat kita itu adalah mutlak. Itu saya jadikan itu bukan kewajiban Bapak Ibu. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu juga lebih tahu. Saya selalu menyampaikan pelayanan kepada masyarakat itu harus kita tingkatkan dari kewajiban menjadi kebutuhan. Jadi betul-betul kita harus betul-betul pelayanan kepada masyarakat itu adalah kebutuhan. Dan kita bersyukur mudah-mudahan kehadiran negara melalui perusahaan PT Jasara Harja kepada warganya yang mengalami musibah kecelakaan dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Karena ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat, maka mereka juga akan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sekaligus ini kami sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu, mohon kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat kita tertib untuk membayar pajak kendaraan bermotor, di samping untuk mendukung program-program pembangunan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah kepastian jaminan santunan kecelakaan buat korban kecelakaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sebagai pembuka. Nanti bisa kita berinteraksi lagi, ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, nanti akan kami coba kami jawab. Terima kasih. Langsung ya. Oh itu, udah jelas ya? Iya, nggak apa-apa sambil duduk, nggak apa-apa. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Iya, sambil duduk aja. Sambil duduk aja. Iya, sambil duduk aja. Oh ya, sambil dulu ada, itu di depan kita. Oke. Ya Bapak, tadi kan ada 3 item ya, ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama tentang mudik gratis. Nah untuk mudik sendiri tahun ini kan lebih banyak. Apa sih Pak pertimbangannya di tengah efisiensi anggaran? Di tengah efisiensi anggaran karena memang permintaan masyarakat untuk pembelian mudik gratis ini memang dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih besar dibandingkan tahun lalu. Baru yang kedua itu memang ada permintaan khusus tahun lalu dari mitra kerja, dari Dinas Perhubungan, Jasara Harja. Ketika itu Pak PJ Gubernur menyampaikan Jasara Harja kalau bisa jangan 10, tolonglah ditambah gitu ya. Dan mulai bulan Januari saya sudah mencoba mengkalkulasikan dana yang dibutuhkan untuk menambah kuota jumlah bus dari 10 menjadi 17, dan itu saya usulkan ke kantor pusat dan alhamdulillah disetujui. Intinya adalah bagaimana kita mengakomodir permintaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur karena animo masyarakat untuk mengikuti mudik gratis itu di wilayah Jawa Timur ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan sekarang itu lumayan tinggi. Nah untuk masing-masing bus totalnya tujuannya di mana aja Pak? Tujuannya memang ada 20 tujuan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi dari 17 bus yang kami fasilitasi itu tujuannya itu ada 5. Yang pertama itu adalah dari Surabaya Magetan, itu nanti kami fasilitasi 4 bus, baru ke Ponorogo 4 bus, Surabaya Pacitan 4 bus, ke Banyuwangi 3 bus, dan ke Ngawi nanti 2 bus. Itu totalnya 17 bus. Kalau misalnya tujuan-tujuan yang lain itu diakomodir dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan mungkin ada BUMN-BUMN lain lagi mungkin Bapak dan Ibu yang melakukan mendukung Pemprov untuk program mudik gratis tersebut. Nah yang kedua Pak, terkait dengan layanan 24 jam dari
Jasara Harja sendiri itu nanti seperti apa sih Pak mekanismenya? Jadi memang petugas kita selalu standby 24 jam seperti yang saya sampaikan tadi. Kita itu di wilayah Jawa Timur ini ada 14 posko di seluruh, mulai dari Madiun yang di Ngawi gitu ya. Di Ngawi itu ada kantor KBJR kita itu sampai ke Banyuwangi, sampai ke Jember. Itu semua petugas kita selalu standby 24 jam. Dan itu petugasnya sudah ada. Itu kita sudah bikin daftarnya, sehingga kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka petugas kita pasti akan segera berkoordinasi dengan kepolisian, karena memang kita dengan data kepolisian dan yang IRSMS itu sudah terintegrasi dengan kami, sehingga pada kesempatan pertama korban kecelakaan itu sudah bisa kita monitor. Ini kecelakaannya di sini, masuk rumah sakit di mana, mohon maaf kalau dia korban meninggal dunia, petugas kita langsung segera mendatangi, mencari alamatnya, dan kita selama PAM ini juga nanti kita berupaya untuk korban meninggal dunia pembayaran santunan mudah-mudahan tetap bisa kita laksanakan, karena ada beberapa bank mitra kerja kita juga selama periode ini ada yang buka, tetapi mungkin pada hari H atau hari 2 mungkin bank tidak buka, tetapi kalau misalnya hari ketiga misalnya udah buka, itu langsung kita proses pembayaran santunannya. Tetapi kalau untuk biaya perawatan di rumah sakit, intinya adalah bagaimana kami memberikan garansi letter surat jaminan. Surat jaminan itu dapat segera kita berikan ketika kita mendapatkan laporan polisi, langsung segera kita terbitkan surat jaminan. Tetapi seperti yang Bapak-bapak dan Ibu ketahui, masyarakat juga banyak mengetahui, walaupun karena proses penerbitan laporan polisi itu butuh waktu, masih ada misalnya proses verbal yang harus diikuti oleh pihak kepolisian, secara lisan, secara komunikasi efektif antara kepolisian, Jasara Harja dan rumah sakit, maka sudah bisa kita menjaminkan korban ini di rumah sakit. Dan nanti para korban atau keluarganya itu tidak perlu untuk membiaya perawatannya di rumah sakit, cukup menguasakan kepada pihak rumah sakit, nanti rumah sakit nanti yang menagih ke Jasara Harja. Nah Pak, yang ketiga terkait peran serta dari Jasara Harja sendiri di posko itu apa? Kita itu seperti yang Bapak-bapak Ibu ketahui, pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan ya ketentuan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan. Jasara Harja itu di sana ada 5 pilar. Ada manajemen dengan keselamatan, ada jalan yang berkeselamatan, ada kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan, dan terakhir adalah penanganan pasca kecelakaan. Penanganan pasca kecelakaan itu sebenarnya tupoksinya adalah di Dinas Kesehatan. Tetapi Jasara Harja juga berperan di situ, tetapi bukan hanya di pilar kelima kami berperan. Kita berupaya juga, kalau misalnya dengan kepolisian, kita memberikan masukan bagaimana daerah-daerah mana black spot yang perlu dihadirkan petugas kepolisian di tempat, karena memang angka-angka kecelakaan itu kami kompilasi dari semua Polres di Jawa Timur, sehingga itu menjadi masukan kepada mitra kerja kepolisian. Kalau misalnya ada kekurangan rambu misalnya, itu adalah tugasnya adalah di Dinas Perhubungan misalnya. Kita aktif untuk memberikan masukan, termasuk pemasangan spanduk. Kalau misalnya ada jalan-jalan yang berlubang misalnya, kita bisa memberikan masukan kepada PUPR, ini ada jalan berlubang, apa yang bisa kita lakukan bersama. Makanya kita alhamdulillah ya, di Jawa Timur itu forum keselamatan lalu lintas itu sudah berjalan dengan baik, dan itu adalah wadah kita untuk saling memberikan masukan, untuk saling bertukar pikiran. Dan ketika Jasara Harja ditanya apa yang diperbuat, itu banyak yang coba kita lakukan. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan, kita secara temporeri dan berkesinambungan kita melaksanakan pengobatan gratis keliling. Jadi terminal-terminal kita melaksanakan pengobatan gratis. Kita harapkan para pengemudi angkutan bus itu terhindar dari misalnya narkoba atau misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Kita juga melakukan pemasangan spanduk. Itu adalah bentuk social engineering. Tetapi kalau technical engineering itu adalah bukan tupoksi kami. Tupoksi kami itu adalah social engineering yang bisa kami lakukan. Kami sering melakukan aksi simpatik di
jalan-jalan daerah-daerah spot itu adalah membagikan itu bersama mitra kerja ya, kepolisian ada, dinas perhubungan ada, kita memberikan bentuk gantungan kunci, tapi pesan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, sekaligus kami menyediakan makanan ringan berbentuk misalnya kayak coklat, dengan harapan itu adalah ada filosofinya supaya masyarakat kita yang di jalan itu bisa makan coklat di rumahnya manis sehingga tidak mengalami kepahitan di jalan. Jadi itu adalah social engineering yang coba kita laksanakan, tetapi technical engineering adalah tugasnya dari PUPR, tapi kita bisa memberikan masukan. Kita secara aktif menyampaikan masukan, daerah blind spotnya adalah di sini, baru kita sampaikan apa-apa yang perlu di sana yang dilakukan. Kalau memang itu adalah tupoksinya dinas perhubungan, kita sampaikan kepada kepala dinas perhubungan. Kalau itu adalah tupoksinya PUPR, kita sampaikan ke PUPR. Saya pikir kolaborasi yang baik antara 5 pilar keselamatan berlalu lintas di Jawa Timur ini sudah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah kalau tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2025, angka santunan kami mengalami penurunan 4,93%. Itu adalah karena angka kecelakaan juga turun. Gitu Ibu. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat harus merasakan kehadiran negara buat ya kan yang melalui musibah kecelakaan. Oke, fokus kan